Kapal tuh bubar, ada yang nongkrong kan. Jadi saya lewati depannya aja nih. Udah naik bis ya bang gitu kan. Akhirnya udah nggak usah berantemin aja. Udah naik bis aja. Akhirnya naik bis. Nah pas lagi naik bis itu berhenti pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat 2508. Parung punya cerita. Udah rame si musuhnya. Musuhnya nongkrong lagi nongkrong. Di daerah tuh di Honda tuh. Iya. Mau nggak mau janjiin. Udah janjian tuh main tuh. Niatnya mau nantar kelas 1. Terus kelas 3 yang turun. Kelas 1 yang nggak ada. Kelas 1 di belakang nontonin. Terus habis apa kelas 1 lu tonton? Kan nontonin kelas 1 nih. Lu kan ributin tuh. Iya. Setelah ribut tuh kelas 1 lu apain tuh? Kagak suruh balik sih gak guna tuh. Ngapain lagi? Ya lu ribut sama sekolah itu lu menang enggak? Menang. Iya. Untungnya menang lu. Iya. Jadi kayak Tapi lu udah ada persiapan itu? Ada barang dari rumah. Kan bilangnya rame abis. Iya. Itu emang alumni itu. Oh itu alumni yang ngalamin lu. Sempak banget. Alumni sialan. Itu kalau mau tahu, kalau misalnya lu mau sebutin itu alumni-nya siapa? Tapi gua tahu sih. Udah tahu. Lu tahu Bang Jilo? Tahu ya? Semuanya buka. Kacau. Nih, selama lu sekolah di Sasmita nih, kan dari sekolahan turun ke Gaplek pasti nongkrong dulu kan? Iya. Nah, lu masuk siang apa masuk pagi nih? Kelas 1 siang. Oh, kelas 1 siang. Kelas 3 pagi. Terus kan dari Gaplek nih, lu mau ke Parung, pasti kan lu kan ngelewatin sekolahan yang di Cinangka tuh kan, kayak Kawi, terus kayak di Bojong mungkin ada tongkrong-tongkrongan sekolah itu. Selama lu pulang tuh atau berangkat, pernah nggak lu ributin? Pulangnya gitu ya pernah ya? Nah, Di depan sekolahannya itu. Iya. Apa gitu Jumat kalau nggak salah. Mm-mm. Jadi pas pulang habis ujian kalau nggak salah itu. Pulang Udah kelas ujian. 3 dong itu? Enggak, belum. Kelas 3 ya? Kelas 3 juga. Iya kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Pulang habis ujian kita ada 10 motor lah kurang lebihnya tuh. Tiba-tiba dibubar kan. Nah, temen ada yang panik tiba-tiba jatuh di depan sekolahan itu. Mau nggak mau kita turun kan. Nah pas turun niatnya itu kan mau dibentrokin. Cuman ya ada ormas apa gitu. Akhirnya dia bilang jangan dah bang katanya. Iya. Akhirnya ya udah saya ngalah kan. Tapi abang ini jaga jangan sampai teman saya ada yang kena gitu. Iya. Karena kan posisi teman saya ada yang jatuh. Akhirnya di backup sama dia dan sampai ke Parung kan. Dan sampai Parung itu kita nggak terima karena dan nggak terima sampai Parung udah persiapan kan. Persiapan mau kesana lagi gitu kan mau janjian. Nggak tahu ya kita udah keburu digerebek polisi duluan. Oh di Parung? Di Parung. Posisi pas hari Jumat itu kan. Udah akhirnya semua di cancel kan. Besokannya kita ajakin janjian lagi nggak mau. Akhirnya ya udah. Lu kayak beli barang aja di cancel. Jadi jajannya besok lagi tuh. Iya. Pas besok lagi sempat ribut enggak? Enggak. Enggak. Dari situ enggak pernah lagi. Pokoknya dari berangkat sampai pulang kalau misalnya lewatin jalur itu aman gitu. Aman. Tapi lu sendiri pernah jalan ke jalur Bogor nggak? Pernah sekali doang ya. Pas ulang tahun Pas buat ulang tahun. Ulang tahun apa? Tahun Parung. Ulang tahun basis. Gue tanya nih ulang tahun basis nih tanggal berapa? 25 Agustus. Oh ya 25 Agustus 2508 ya kan? Iya. Oh iya benar-benar. Itu setiap tahun lu pasti ngerayain. Setiap tahun. Dari ini dulu deh, pengau nih. Lu kan abang kelas dia nih, ya kan? Dari selama 3 tahun lu sekolah 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun sih 4 tahun ya, kalau ideal ya kan? Ya nih tahun pertama nih lu misalkan 2508 nih ulang tahun nih. Lu jalan kemana tuh? Tetep Pak ke arah Bogor. Arah Bogor. Mentok sampai ke kalau waktu kelas 1 sih nggak ngikut ah. Sakit juga soalnya sebulan kan. Iya. Pas kelas 2 itu sampai Parung doang. Soalnya dirusin polisi. Pas kelas 3 juga sampai Parung. Udah rame ya dari sekolah Bogornya udah pada datang ke Parung. Jadi bentrok di Parung. Nah, nunggak setahun terus diangkatannya ke Kayu Manis tembus. Kayu Manis tembus tuh. Terus habis Kayu Manis tembus tuh selama perjalanan dari Parung ke Bogor pernah nggak ketemu musuh?
Nggak ada sih ya, Nggak ada. Iya. Pokoknya tembus aja gitu ya, jalan aja gitu ya kan. Tembus kayu manis pas pulangnya baru di Parung ya. Pas pulangnya sama Altar juga bentrok akhirnya. Biasanya itu kan kalau misalnya anak-anak sekolah nih udah tahu nih ada Parung nih kan ulang tahun itu udah persiapan itu dia udah pada siap gitu. Ini mah aman aja ya. Aman pas pulangnya dong baru dia rame. Pulangnya rame. Iya pas pulangnya baru dipantekin sama dia. Di mana tuh? Di Parung di BSI juga. Di BSI. Terus lu ributin. Ribut di situ. Cuman yang ngeributin berapa kita? 8 ya? Misa sih itu. Misa, soalnya pada misa. Oh, udah pada bubar Iya, gitu. Ada satgas juga ya. Jadi 8 orang doang yang kisah di situ, ya akhirnya diributin kayak gitu. Ya kita jebol emang. Iya, karena dikit gitu ya. Nah itu yang sempat viral juga tuh yang di Pelamboyan. Angkatan lu bukan itu? Bukan lah, itu Yang mana tuh? Yang di Pelamboyan. yang 2018. Oh 2018. Cancel berarti. Iya iya. Tapi selama lu sekolah nih, lu kan anak Parung nih. Pernah nggak lu main ke jalur BT, Ciputat atau Bulus? Pernah ke jalur Bulus, pernah ke Ciputat, ke BT juga pernah sih. Yang jalur BT gimana tuh? Jalur BT paling ketemu rival juga kayak gitu. Enggak lu Parung lu sendiri apa ngajak yang lain? Enggak, kalau saya sama Botak, jadi kalau saya ke BT, dia harus di Parung. Oh gitu, iya. Kalau Kandang lah. ya, kalau dia ke BT, saya di Parung kayak gitu. Terus? Supaya Parung yang enggak ini yang gitu. Paling di sana ketemu rival doang udah. Sempat ributin gitu. Sempat waktu itu sempat ribut Di mana tuh lokasi? di Tekno. Tekno. Oh Tekno emang itu ininya ya. Iya. Jalurnya situ ya. Parah nggak tuh? Enggak sih, dia langsung kabur. Baru pengen mulai dia langsung kabur. Terus pas di Putat gimana tuh? Di Ciputat nggak pernah ada yang mau. Nggak mau? Iya. Luar biasa. Iya kan? Soalnya sampai disamperin ke sekolahnya nggak mau. Tapi lu samperin tuh sekolahnya. Iya. Lu ngapain nganter di sekolahan? Sama Bejo Ciputat. Nyamperin sekolahnya nggak mau dianya. Lu diajak main nggak mau gitu? Nggak mau. Ada sekolah Ciputat. Iya benar. Kalau di Bulus Paling waktu itu lawan kayak Grafika, Aperus. Waktu itu pernah lawan SMA 6 nggak jadi ya, dibubarin polisi soalnya. lu lawan Averus kan Averus kalau setahu gua di Pintang ya? Di mana sih di PDK ya sih? PDK. Lu sampai ke situ tuh lawan situ? Iya, waktu itu sempat ke situ juga lawan dia juga. Lawan Aperus, lawan Grafika. Itu janjiannya di mana? Ketemuannya di mana tuh? Dia langsung mantek sih dia. Kita lewat dia langsung ada kayak. Oh, udah siap juga dia. Sempet lu turunin juga tuh. Turun baru bentar doang udah dia pada cabut kayak gitu. Jadi ributnya nggak sampai lama gitu kan? Nggak sampai lama. Karena kalah masa kali, enggak? Enggak sih, dibilang masa dia juga rame. Rame, sama-sama rame gitu ya? Paling kita kayak 30 orang doang kayak gitu kalau ke Jakarta. Luar biasa. Momen yang apa sih namanya? Yang membuat lo kayaknya gue Iya, terakhir nih iya gitu. di sini gue udah nggak bakalan ribut-ribut lagi nih gitu. Kalau gue sih di Dayak, Kak. Di Dayak, Putat. Di Dayak, Ciputat. Jadi itu kalau nggak salah ulang tahun Ciputat deh. Jadi 15 orang ngejalanin ke arah Jakarta lah kan niatnya tuh. Nah, saya bilang kakak kelasnya siapa? Saya bilang gitu ya. Ada Bejo nih. Ya udah, saya ikut. Nah, akhirnya dari Ciputat, dari Pamulang Ciputat naik angkot dulu kan, karena sedikit kan, akhirnya naik angkot dulu. Nah, dari Ciputat sampai arah Jakarta tuh kan, CP2 masalah tuh, mobil bisa tuh. Iya, Pantas Bima itu ya. Nah, iya, nah, akhirnya pas sampai sekolah Dayak itu berbubar sekolahannya. Posisi kan saya di pintu kan. Nah, pas di pintu itu saya nggak tahu kalau itu sekolah Dayak itu saya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang bantai saya dari depan kan, posisi kan langsung mobil berhenti, langsung gangnya tuh. Oh iya, terus Dibacok lah akhirnya saya bilang. Udah gitu habis digacok langsung jatuh kan. Habisnya dari situ baru dah Bejo keluar kan. Saya bilang, "Udah lu masuk, lu enggak apa-apa." Ini saya udah berdarah nih kan, berdarah. Nah, pas saya masuk, ibu-ibu nangis. Cuman saya nggak sadar kalau ini berdarah. Iya. Ibu-ibu nangis, saya bilang, "Kenapa, Bu?" Saya bilang gitu. "Itu kamu berdarah deh." Akhirnya saya bilang, "Oh iya, Bu." Nah, saya kesel kan langsung. Emosi banget kan. Saya bilang, "Wah, kurang ajar nih." Saya bilang. Saya pas baru mau turun, pas banget mau turun ke jalanan tuh dari mobil bis kan,
tiba-tiba dia lempar tong sampah yang gede banget. Iya. Cepet. Waduh, apes lagi. Saya bilang. Udah akhirnya dari situ saya turun berdua kan sama Bejo, saya ributin dulu kan, bentaran. Akhirnya mobil bisnya nggak mau jalan, karena saya berantem. Kalau mau berantem, gue turunin di sini lu, kata dia gitu. Kan. Iya, akhirnya udah dibantai sama Bejo kan, akhirnya udah lu masuk, kata dia gitu. Saya masuk ngalah dah, saya bilang ya udah, ntar kita jegat aja di depan. Nah jegat di depan, akhirnya pas sampai segitiga tuh yang Lebak Bulus kan. Iya. Nah di situ saya berhenti. Nah anak Dayak di belakang tuh pada naik motor, cuman dia nggak sadar kalau saya berhenti kan. Akhirnya pas posisi belokan langsung ditendang jatuh, kita sawirin kan tuh. Wah habis tuh ada anak sekolah Dayak kan tuh, motornya hancur, orangnya ada yang sebagian luka lah gitu kan. Akhirnya kita nggak tahu dari belakang masih ada anak sekolah Dayak kan. Akhirnya dari situ mencar. Akhirnya mau janjian di PDK nggak mau dia. Udah ada yang luka kata dia kan. Kalau mau main di radio dalam. Kata dia gitu. Iya. Akhirnya ada yang sebagian mau, ada yang enggak. Akhirnya dari situ bilang udah nggak usah lah. Udah mulai sore gitu kan. Kalau mau besok lagi. Udah kita besok lagi. Dia janjian lagi nggak mau. Dia maunya di Pondok Ranji. Cuman Bejo mau. Sebagian dari anak Sasmitanya dia nggak mau. Akhirnya ya udahlah, biar dia ke Sasmita aja. Nggak lama bener dia ke Sasmita tuh. Anaknya gitu. Dia terus dia ke Sasmita dan di situ bobo anak sekolah di Puri kan, sekolah Sasmita. Tiba-tiba saya lagi sekolah mau dibakar katanya. Udah teriak-teriak kan tuh pas baru baru belajar lah itu jam 1 atau jam 2. Tiba-tiba ada anak Bipuri, guru pada keluar kan. Nah, ada guru tuh manggil saya kan sama anak dari BT, kalau nggak basis BT manggilin, tak ada Bipuri kata dia gitu kan. Dari kelas dia lari kenceng tuh. Saya bingung, kira saya ngambil sapu aja kan. Saya diseret guru, lu ambil tuh barang tuh, yang penting lu nggak apa-apa tadi gitu kan. Kata gede itu. Iya. Terus saya ambil dong. Pas saya ambil, pas baru keluar gerbang saya ketahuan sama guru lain. Habis lagi. Yang satu guru yang dukung, yang satu. Iya benar. Enggak tuh pas lo di bacok tuh, maksudnya yang diputar, ya kan? Itu sempat dijahit enggak dijahit. Oh, enggak jahit. Cuma sobek doang gitu. Iya, sobek doang. Enggak dalam lah gitu kan, enggak robek. Cuman bolong. Akhirnya dari situ saya dendam kan sama anak sekolah Dayak. Nah, itu kan posisi kelas 1 atau kelas 2 gitu. Pokoknya setiap ini saya harus nongkrong di Ciputat. Akhirnya dari situ saya terus ngalong di Ciputat kan sama anak Ciputat tuh. Terus setiap pagi udah saya nongkrong. Intinya saya harus ketemu anak Dayak gitu kan. Dendam lah gitu. Dendam. Dari situ nggak ketemu, akhirnya ketemu tuh. Saya berantem berlima kalau nggak salah tuh. Posisi saya bolos, saya bilang saya ke Ciputat aja, saya bilang. Nongkrong di yang dekat tukang bubur Bata kalau nggak salah tuh. Oh iya di Bata. Iya, pas posisi saya baru mau turun dari BM mana tuh motor waktu itu lupa tuh. Tiba-tiba anak Dayak turun dari bis. Saya bilang, "Woi sini lu," saya bilang gitu kan. Berantem lagi saya bilang. Akhirnya dia maju duluan. Saya bilang, "Wah, saya takut juga nih." Leng manggilin nih takut. Iya. Terus akhirnya udah palang tanggung lah, saya udah nantangin. Gengsi dong. Akhirnya udahlah, nggak mau kan, udah ajar. Saya bilang, ini nggak pakai apa-apa nih, saya tonjok aja lah. Saya bilang kan, bener langsung digeruduk kan sama anak-anak. Udah ajar lah tonjok-tonjokan. Akhirnya nggak ada yang misahin karena tonjok-tonjokan kan. Terus, akhirnya dari sana ada yang kabur kan tuh 1, 2, akhirnya lama-lama habis. Saya nggak sadar, tiba-tiba tas dia kelempar. Akhirnya saya ambil aja kan. Nggak terima. Janjian lagi ntar malam, ada yang anak Ciputat kan punya nomornya tuh, temen SMP atau apa gitu. Ajakin janjian lagi, nggak terima. Udah saya bilang ya udah samperin, saya bilang gitu. Tadi gua anak Parung, saya bilang gitu. Dia nggak mau nyamperin kan. Selang berapa lama, bangsa berapa bulan gitu kan. Di kelas saya di dibantai lah gitu bahasanya ya, sama anak Dayak kan. Dibantai ngadu sama saya bilang, wah anak Dayak lagi nih, udah males gitu kan, anak Dayak lagi nih. Akhirnya nggak pakai bahasa basi kan, karena teman dekat, tadi kelas juga teman dekat kan, dekat kampung juga, saya bilang. Akhirnya besoknya saya samperin kan, di mana dia nantangin di dekat sekolah LM tuh. Katanya kan ada anak sekolah Dayak di situ kan, saya samperin. Enggak sekolah LM mana? Link and Match tuh yang di sini ya, di Keramat Jati ya, Pak. Iya, yang di
Cinangkawata sebelumnya masjid Iya. ya masjid. Oh, yang pakai baju kotak-kotak merah ya gitu ya. Iya. Oh, terus Di situ kan ada tuh bom-bom apa gitu orang yang gendut tuh. Daya kan. Saya samperin sampai ke dalam-dalam nggak ada tuh. Nah di dalam situ sebenarnya ada anak daya. Cuman dari pihak warungnya itu nutupin. Nah, akhirnya saya bilang pas saya buka tasnya, kok apa namanya Triguna Utama nih saya lihat kan. Akhirnya saya ambil aja tasnya kan. Saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau ada anak Dayak atau Triguna saya bilang gitu kan. Saya di sini juga nggak rusuh saya bilang. Intinya saya cuma minta tanggung jawab lah alasan saya kan. Karena ngomongin sama ormas. Kira dari situ saya bilang yaudah nih saya ambil tasnya isinya HP, duit kan, duit SPP. Saya ambil aja. Saya ngaku sama anak-anak dapat apaan lu? Enggak, tas doang. Padahal ada HP-nya, ya kan, sama duit saya kasih. Terus dari situ saya bilang kan sama anak LM-nya nih, sama ibu-ibunya, Bu, ini tas saya ambil. Kalau ada yang mau nantangin, datang ke Gaplek jam 5, saya tunggu. Oh, gitu dah. Karena saya tahu di dalam ada anak daya. Nah, saya bilang gitu. Saya tungguin sampai jam 5 nggak datang. Ya udah milik saya bilang kan. Iya benar. Dari situ kan udah kelar kan saya pikir. Nah ternyata ada lagi nih ulang tahun Ciputat lagi kan. Dua truk lah gitu kita mau jalan ke Jakarta kan. Tiba-tiba dia udah siap Pak di depan sekolahnya lagi. Nah yang truk pertama lolos, yang kedua dijegat kan. Cuman dijegatnya itu dia nggak sadar bahwa ada anak Sasmita juga. Yang pertama belok kiri, yang kedua lurus. Jadi ada sebagian anak Sasmita yang jatuh. Karena anak daya nggak sadar ada kita, akhirnya saya pukul aja, ada balok tuh di mobil truknya kan. Saya pukul, nyungsep tuh dari situ. Akhirnya saya bilang, wah puas gua, saya ketawa kan. Puas gua udah lawan lu, saya bilang gitu. Saya pikir udah selesai, tapi masih dikejar-kejar tuh sampai ke dalam kampung rumah orang. Dan itu namanya masih saya inget Oh, lu sempat kenalin dia tuh. Iya, soalnya kan dia juga jual nama gitu kan. Saya bilang, waduh, oh ini orangnya dari kelas 1 kan. Ini bener, akhirnya bener-bener papasan tuh di situ. Jadi di dalam komplek ada gang kecil. Nah, gang kecil itu tembusnya masuk rumah dan mentok, nggak bisa kemana lagi. Jalan buntu lah gitu ya. Iya, jalan buntu kan. Wah, kebetulan lo ya. Iya, kebetulan. Dan saya juga nggak tahu bahwa di belakangnya ada temennya. Akhirnya gerbangnya saya tutup. Saya nggak kunci, tiba-tiba dibuka kan. Saya bilang, gue bego juga nih. Akhirnya saya tutup lagi. Jadi posisi sama dia depan-depanan lah. Iya. Oh ini gue cilok kata dia gitu kan. Saya bilang, ya udah lu mau apa? Saya bilang gitu. Pas teman-teman ramai baru saya kabur. Pas kabur. Saya nggak tahu itu ada jemuran kayak zaman dulu kan. Jadi kayu sama tambang kan. Saya kesangkut jatuh. Wah dibacok lagi kaki saya nih kan. Dibacok tuh. Iya, kena tuh Pak. Cilok nih kata dia gitu kan. Kalau lu cari gua di Bak Bulus kata dia. Saya bilang, kok saya belum puas nih kan. Saya emosi, akhirnya yaudah yuk di sini dah. Saya bilang gitu kan, gak usah pakai Lebak Bulus. Nah dari situ anak-anak udah panik duduk ke rumah orang, warga udah keluar. Saya bilang, yaudahlah Pak tolongin saya bilang kan. Akhirnya si cilok itu kabur, gua tunggu lu di Lebak Bulus kata dia. Saya bilang, iya ntar kapan-kapan, saya gituin aja kan. Tapi lu masih dendam nih sama si cilok nih? Udah enggak dong. Nih orangnya nih. Orangnya nih cilok nih. Lu masuk ke dalam rumah orang. Iya tuh emang dia yang bobol lah rumah orangnya. Jadi dapur orang itu kan orang ibu-ibu kayak jual warteg gitu kan, lagi masak banyak, tiba-tiba tendang pintunya sama dia. Saya lagi kesangkut tambang. Kesangkut tambang, tiba-tiba digedor kan, ibu-ibunya kaget. Nah dari situ saya kesangkut tambang, kena, barulah saya oh iya ini pintu rumah orang warga ramai gara-gara dia nih. Saya dari gedor sama dia. Cuman ada alhamdulillah ya kan. Tadi mau dibacok lagi sih nggak jadi. Akhirnya saya ikut masuk. Lalu dari situ masih dikejar terus lah sampai mana ya? Bintaro. Sampai Bintaro. Sampai Bintaro dikejar terus lah. Itu saya udah dikawal sama Pol PP apa RLAJ gitu. Tapi kaki lu itu parah. Enggak parah, cuman apa sih kayak bolong robek dikit doang. Tapi berdarah. Apa? Itu yang tadi ceritanya dia nih. Maksudnya? Yang digerebek Polisi itu yang KW ini kan pas bubar tuh. Oh, pas bubar ya. Kan mau nyiapin barang-barang. Tuh ketangkep di polsek. Pas mau berangkat bisa lagi dia mah kabur. Lu tangkap polsek mana? Si Parung. Oh, pas ke Parung. Iya, nyiapin barang-barang di situ itu udah mau pakai mau bakar dah katanya. Keburu ketangkep duluan sama polisi. Berapa abad lu tuh ditangkap? Semalaman doang. Oh, semalaman doang. Akhirnya Berapa orang? Berempat. Berempat. Siapa aja?
Kayak si bocah si Ali tuh ya, si Ilham, Sarip. si Sarip, iya Sarip. Itu yang ngeluarin lu siapa? Mau nggak mau orang tua juga. Orang tua. Iya, makanya ini sahabat lama nih, ini suatu pelajaran ya maksudnya kan. Maksudnya nih gue tanya nih, lu ada untungnya nggak sih buat tawuran itu selama lu sekolah? Sebenarnya sih nggak ada. Nggak ada. Iya. Cuma jadi penyesalan doang. Penyesalan. Dan juga ya yang ada hanya kerugian doang Iya, sih sebenarnya ya kan. Rugi badan ya kan, rugi tenaga, rugi waktu, semuanya sih sebenarnya. Iya, tapi lu sempat mikir nggak nih, misalkan lu pas saat lu pengen janjian atau udah janjian gitu kan, lu sempat kepikir nggak nih orang tua gua lagi ngapain ini gitu, ntar kalau saya gua kena nih pasti yang dirugiin itu kan bukannya lu doang gitu, orang tua juga gitu. Pernah nggak lu pikiran apa situ? Pernah sih ya, kalau setiap pas lagi, malah kalau pas lagi ribut itu langsung kepikiran di situ kayak gitu. Makanya kadang suka langsung mundur gitu, langsung inget yang di rumah kayak orang tua kan gitu. Langsung inget ke situ. Lebih baik lo menghindar ya. Iya. Dari lu botak pernah nggak inget gitu? Enggak. Kalau nyesel ya enggak, karena udah telanjur gitu. Iya. Waktu Bawa sekolah emosi lah gitu ya. iya. Kalau waktu sekolah kan pikirannya saya itu nyari temen lah. Iya. Ya kan, kalau saya cuman diem gini aja belajar gimana ya, nggak ada teman, bukan nggak ada cerita ya, nggak ada teman gitu kan. Kalau misalnya lihat basis dari Tangerang, Gunung Sindur gitu kan, otomatis saya punya banyak teman ya kan. Lagi sampai kemana-mana jalan bareng itu kan, suka dukanya ada. Jadi buat saya cerita nanti ke anak sayanya bahwa lu jangan gini gitu. Iya, jadi suatu pelajaran lah gitu ya. Iya. Buat kalau mau bergaul yang bener aja gitu kan, jangan sampai kayak bapak lu lah gitu kan. Iya, benar. Yang baik-baiknya aja ambil. Intinya kita ngerasain susah lah. Kalau kita nggak susah kan ya nggak mungkin juga orang seneng terus. Itu sih yang saya ambil lah. Soalnya bukan niat pengen tawuran atau apa, cuman mau nyari temen, cuman salah temen. Iya, itu dia benar. Jadi pelajaran dah yang saya ambil. Pelajaran ya. Jadi ya seburuk-buruknya orang dulu ya kan, dia juga nggak bakalan mau anaknya nanti kayak bapaknya kan gitu ya kan. Ya paling kita sebagai nanti calon orang tua kan ya kan, lu orang pada ya kan. Cuma bisa bilang ya lu tong jangan kayak bapak lu nih kan gitu ya kan. Dulu bapak lu bangor gini-gini, jangan sampai ya kan, nggak ada yang mau sebenarnya. Suka duka lu nih semenjak semenjak di Sasmita. Minum dulu. Di Sasmita nih sukanya apa nih? Iya, kayak ngumpul bareng teman gitu lah, ketika di kantin ketawa-tawa bareng sukanya kan. Terus kayak jalan-jalan sama teman kayak gitu kan. Sekarang kan udah nggak bisa lagi ya. Oh iya benar. Iya. Cuma kan dulu jalan-jalannya yang negatif ya kan. Mungkin sekarang lu ngadain jalan-jalan yang positif aja sekarang. Itu suka dukanya? Dukanya ditinggal temen. Kenapa? Ditinggal temen pas di jalur. Iya. Oh, yang tadi lu cerita itu Iya. Iya. Tapi lu ada penyesalan gak sih? Nggak ada sih ya sebenarnya. Nggak ada. Iya, buat jadi hiburan doang. Iya. Nggak, jadi pas saat yang lu ditinggalin itu lu nggak nyesel gitu maksudnya? Awalnya sempet kesel, cuman karena ngelihat kayak dia orang kan teman sejalur juga, ya akhirnya udahlah lupain lah gitu kan. Nah buat botak nih, ada nggak nih suka dukanya nih? Sukanya dulu nih. Sukanya sih banyak cerita ya. Banyak cerita. Banyak temen lah gitu kan. Banyak pengalaman juga. Banyak pengalaman. Banyak hikmahnya yang kita ambil lah. Gitu aja. Dukanya nih? Kalau buat dukanya waktu sekolah sih yang dari kelas 1 20 sampai kelas 3 saya sendiri doang. Sendiri doang. Maksudnya dari 120 yang pas startnya 20 orang gitu? Iya, Terus? lebih sampai kelas 3 saya sendiri doang. Yang bener-bener dari kelas 1 di Parung sampai kelas 3 saya sendiri doang. Oh dukanya itu ya. Nah ini kan Bang Dio, Kalau dia kan awalnya di GNR. Iya. oh kelas 1 di GNR, Iya. iya bener. Kelas 2, kelas 3 baru ikut Parung ya. Iya. Bener-bener. Buat Bang Kalem nih, suka dukanya nih. Iya. Gak ada. Lu masa lu nggak ada lu suka dukanya lu? Sukanya dulu. Sukanya lu Sukanya ngumpul bareng aja, ngumpul teman. bisa dapet apa ya? Iya lah gitu. Terus
Ya ngumpul bareng gitu Iya, ya kan, bareng. tawa-tawa paling ya kan, happy. Iya, benar. Bukannya Dukanya itu dikerjain alumni. Dia kerja bukan alumni itu mah adik kelas Oh, apa? dikerjain Ya, adik kelas. adik kelas. itu tetap kelas ya kan. Aduh ampun. Nah, ini lo kan selama sekolah nih ya kan, lu 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun nih. Itu lu ngomong-ngomong cerita di jalur mulu nih. Lalu lu ada nggak nih cerita tentang percintaan nih? Iya. Iya kan? Nah, Iya kan lu kan sekolah kan di STM, berarti kan apa namanya tuh yang namanya sama cewek kan kalau gua di sebenarnya nih setiap hari gitu ya, setiap hari pelajaran gitu kan, wah cewek gitu kan, maksudnya ketemu lah gitu. Lu di STM ini kan lanang semua. Iya, pernah nggak lu maksudnya buat godain iya. anak semua Ya, gitu? sebenarnya banyak sih ya kalau Iya, cewek mah, iya, ya cuman iya. ketahuan kayak abang-abangan, kalau ketahuan kayak alumni abis gitu. Kalau Oh, gitu ya, nggak boleh pacaran nggak itu? boleh ya, ketahuan ya abis sudah gitu. Oh. Jadi tetap mau pacaran apa mau Ngebasis gitu ya. Oh. Ya ini milihnya inilah lebih baik nongkrong sama temen gitu kan daripada sama pacar. Nih, selama 3 tahun gimana nih? Ada nggak nih masalah percintaan? Masalah percintaan ada kelas 1 doang. Oh, kelas 1. Iya. Jadi dulu kan waktu SMP itu saya nanya nih, Iya. saya kan SMP punya pacar. Lu masuk sekolah mana? Aku ikutin kamu aja, kata dia. Iya. Akhirnya saya bilang mana ya yang ada. Dia kan mau masuk ke dokteran apa perawatan gitu kan. Saya bilang mana ya? Akhirnya saya dari Bastar itu pindah ke Sasmita kan. Mau awalnya Bastar ke Sasmita, akhirnya saya lihat pada perawatan nih. Gua masuk sini, saya bilang. Iya. Oh, yaudah aku ikut dah tadi. Iya. Kelas 1 awalnya doang sih itu pulang pergi bareng sama pacar kan. Makin kesinian enggak karena udah kenal temen. Oh iya benar. Udah pas kenal temen kan ada yang bahas itu kan ada yang cewek kan. Iya. Cuman bahasa saya itu dulu kan kasar kalau sama cewek. Kalau cewek kan kadang sensitif kan. Iya benar lah. Lebih baik sih nggak usah dekat sama cewek lah gitu Iya. kan. Dalam arti ya lebih ngejaga biar dia nggak baper. Iya, jaga perasaan juga Iya. kan, jaga hati terus. Ya udah dari situ akhirnya saya milih udah nongkrong sama temen aja lah. Nanti mau udah kerja baru udah cinta-cintaan gimana punya duit sih. Oh gitu ya benar, iyalah. Sama lu sekolah di Sasmita nih 3 tahun ya kan, lu bolehlah lu apa permintaan maaf nih yang pernah lu kenain atau yang lu kenain, lu masih ada rasa dendam nggak gitu? Ya sebenarnya rasa dendam udah nggak ada sih. Gitu. Ya kalau buat rival-rival ada yang dulu waktu masa seragam yang pernah aneh kenain, aneh minta maaf sebesar-besarnya. Soalnya masa lalu biarlah masa lalu. Tapi kan lu pernah tuh dikenain tuh, lu memaafkan kan nih? Ih sebenarnya maaf Pak. Ini buat sahabat lama nih ya, dari Pengau ya kan yang pernah dikenain, Pengau udah minta maaf, dan yang dikenain juga ya mudah-mudahan ente nonton dan bisa komen lah gitu kan. Tapi apa sih lu ada kepinginan nggak sih yang pernah lu kenain tuh lu bisa Duduk bareng. iya duduk bareng gitu? Pengen Pak. Pengen ya? Jadi Ah. jalinin satu rahmi. Iya, jangan satu rame dengan media sosial doang, pengen ketemu langsung gitu kan. Bahkan dulu yang menain aneh aja, sekarang jadi temen Pak. Oh luar biasa itu sih. Oh, boleh nanti kita undang nih ya. Boleh. Boleh. Langsung gaskan. Dari Bang Botak nih. Bang Bata, permintaan maaf. Ya buat yang sudah saya apa namanya bacok lah tuh kena sama sajam saya dulu, terutama ya satpam apa ya dulu satpam sama anak sekolah dari Bogor, saya minta maaf. Ya itu kan pelajaran dulu lah. Masa-masa abu-abu lah itu ya. Masa abu-abu. Sekarang itu udah dewasa lah ya. Benar. Pikiran juga udah berubah lah. Ya saya sih cuma minta maaf aja. Walaupun nggak secara langsung, tapi sih udah dari hati minta maaf. Dimaafkan ya kan. Sama yang tadi di Ciputat tuh anak Dayak juga Iya. kan. Sampai lu tantang, lu ingetin, lu kenal tuh si Cilok gitu ya. Kalau saya lebih ke pemaaf aja. Pemaaf, benar. Soalnya saya sering kena. Oh gitu. Jadi saya maafin aja. Maafin ya. Iya. Maafin. Jadi biar nggak ada dendam. Iya, siap. Pokoknya intinya lu mereka nih yang pernah dikenain gitu kan, atau yang pernah lu kenain tuh, lu pengen duduk bareng gitu kan, pengen ngobrol gitu kan, pengen maksudnya minta maaf secara langsung lah gitu kan, nggak mesti di media sosial gitu kan. Bagus.
Terus buat edukasi channel gimana nih? Channel Sahabat 2508. Ya semoga sukses. Amin. Dan semoga bisa tambah solid lagi semuanya dari angkatan 0 sampai angkatan yang baru-baru bisa kumpul bareng lagi. Iya, siap. Bang Batak Sama sama juga. Perwakilan berarti ya dari Dari dulu emang ikut-ikutan ya. Iya. edukasi anak sekolah sekarang nih. Sebenarnya bingung sih ya, soalnya dari alumni udah nurunin kayak gitu, kita mau bilang kayak gini juga bakalan susah kayak gitu. Jadi terserah lu, tapi ketika nanti masa depan lu hancur, itu resiko. Oh, bagus nih. Jadi yang gue tanggap nih Bang Cilok ya kan, ini kan sebenarnya kan keributan itu kan diri sendiri. Iya, maksudnya kan keributan itu kan sebenarnya kan bukan kemauan dia nih gitu kan, karena ada oknum Bang Cilok ya kan. Ya udah lalu yang para alumni, lu jangan dokterin anak-anak sekolah buat tawuran gitu kan. Ya lu udah lulus sekolah ya udah lu lepas gitu Bang Cilok, jangan suka ngedokterin gue pernah dulu kena nih lu harus balas dendam gitu kan. Iya gitu kan, ini buat para alumni juga nih ya, mohon maaf nih ya kan, lu jangan dokterin anak-anak sekolah sekarang lah gitu, dia niatnya mau belajar ya kan, mau mencari cita-cita dia gitu kan, jangan sampai lu dokterin buat jalan yang onar gitu Bang Cilok. Iya. Oke, para sahabat lama, inilah cerita-cerita dari narasumber yang 3 ini. Mungkin kenakalan dia yang didokterin sama yang tadi, yang alumni bukan karena sekolahannya ya, bukan karena sekolahan Sasmitano sering tawuran, aku masuk tawuran gitu. Enggak, dari sekolahan itu, dari guru itu mengajarkan yang benar-benar pendidikan yang dia ya sesuai gitu Bang Cilok, bukan yang ngajarin tentang tawuran gitu kan. Jadi jangan salahkan sekolahnya Bang Cilok ya kan. Gua Cina, Gua Cilok, Pengal, Botak, Kalem. Oke, sahabat lama, sampai di sini saja. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Jangan sampai 2508. Parung punya cerita.